wabarakatuh. Salam kenal. Kami peserta Latsar tahun 2022, gelombang 5, golongan 2, angkatan 14, kelompok 4, bagian kedua. Nama saya Resta Nugroho sebagai ketua dari kelompok ini. Penempatan di Puskesmas Tumbang Kaman. Nama saya Sutrisno dengan penempatan unit kerja Pustu Tumbang Manggara, Kecamatan Senaman Matikei, Kabupaten Katingan. Perkenalkan, nama saya Erta Dwi Kamala, penempatan Pustu Tumbang Manggara, Kecamatan Senaman Matikei, Kabupaten Katingan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman Nasir, penempatan UPTD Puskesmas Tumbang Kaman, Kecamatan Senaman Matikei, Kabupaten Katingan. Apakah hoax? Hoax itu hoax adalah usaha menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Hoax sama dengan bohong. Dilansir dari detik.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa ada 474 kasus isu hoax dari berbagai web dan media sosial. Salah satunya adalah yang pernah kita jumpai adalah berjemur dapat membunuh COVID-19. Padahal faktanya, paparan sinar matahari itu tidak dapat membunuh virus COVID-19. Contohnya, banyak ditemukan kasus COVID di negara-negara yang bersuhu panas. Hoax juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Berlebihan mengkonsumsi berita hoax dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental, seperti Post Traumatic Stress Syndrome atau PTSD. Kemudian kecemasan berlebih, emosi berlebih, dan juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap orang lain. Bagaimana cara agar dapat terhindar dari berita hoax? Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi berita hoax. Periksa data, perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Sebaiknya, berita ataupun informasi didapat dari institusi resmi seperti situs covid19.go.id atau seperti situs corona.kalteng.go.id. Cek keaslian foto. Kita bisa menggunakan teknologi dari Google Lens atau Google Image untuk memeriksanya, yakni dengan cara drag and drop. Setelah itu kita dapat melihat apakah foto itu sesuai dengan foto yang digunakan oleh berita serupa. Jika tidak, maka dapat dipastikan berita itu adalah hoax. Cara yang ketiga yaitu ikut grup diskusi yang ada di media sosial. Contohnya di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya, di Facebook ada forum anti-fitnah, hasut, dan hoax, atau disingkat FAFHH, dan juga fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster dan grup fanpage Indonesia Hoaxes. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Banyak orang yang tidak membaca konten, mereka hanya membaca judulnya saja. Nah, agar tidak menjadi penyebar hoax, hilangkanlah kebiasaan membagikan konten tanpa membaca isinya secara menyeluruh. Cermati alamat situs. Perhatikan awalan situs. Untuk situs resmi, jika halaman situs diawali dengan HTTP dengan S, maka situs tersebut adalah situs resmi. Dan ada beberapa rumus untuk domain web yang resmi, seperti nama _lembaga.com. Untuk pemerintah menggunakan .go.id, untuk kampus atau universitas.ac.id, sedangkan untuk perusahaan dan sekolah dapat dilihat seperti berikut ini. Dan jika kalian menemukan informasi seperti domain berikut ini, seperti .online.shop.net, .com, .bridge.id atau .asia, .web.id, maka dipastikan
web itu adalah web host. Jika kalian mendapatkan informasi melalui website atau link tertentu, cermati dulu alamat tersebut. Berikut ini ilustrasi yang kami buat. Di satu pagi yang indah, Pak Reza membawa kabar untuk Pak Sutris. Pak Sutris, ini saya punya info baru yo. Tentang berita COVID. Katanya virus COVID itu bisa mati kalau terkena paparan sinar matahari. Oh ya, benarkah itu? Baiklah, saya akan mengabarkan ini kepada tetangga-tetangga yang lain. Lalu pada sore harinya, Pak Sutris bertemu Berta. Berta, tadi saya ada dapat info dari Pak Reza. Pak Reza, ini ada Berta. Coba katakan info yang tadi kepada Berta. Oh ya Berta, singkat cerita, Pak Reza sudah mengatakan info tentang COVID, bahwa virus COVID dapat mati ketika terpapar sinar matahari. Lalu datanglah seorang mahasiswa bernama Siti Nasir melihat beberapa orang tetangga sedang mengobrol. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Ada apa ini? Apa yang sedang dibicarakan? Lalu Pak Sutris pun menjawab, ini loh Desiti. Ini saya dapat info dari Pak Reza. Katanya virus COVID itu dapat mati kalau terkena paparan sinar matahari. Oh begitu. Oh jangan mudah percaya itu, kata Siti. Ini kita cek dulu keaslian datanya. Kemudian dari mana kita dapat info itu? Jadi begini caranya. Bla 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 bla. Kemudian nih Ibu Siti menjelaskan tentang 5 cara untuk Mengetahui bahwa itu hoax atau fakta, kita dapat melakukan dengan 5 cara. Yang pertama, kita harus memeriksa datanya. Perhatikan dari mana asal berita. Kemudian kita cek keaslian fotonya tentang teknologi Google Image atau Google Lens. Kemudian kita ikut grup diskusi. Kemudian kita hati-hati terhadap judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional. Kemudian yang kelima, cermati alamat situs. Begitulah Ibu Siti menjelaskan kepada para tetangga. Jadi, kesimpulannya, setelah kita menerima info atau berita, ada baiknya sebelum kita membagikan info tersebut atau berita tersebut, kita gunakan metode saring dulu sebelum sharing. Terima kasih.